Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan nikmat yang banyak, nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Kita bisa berkumpul di masjidnya Allah untuk menjalankan salah satu ibadah dan amal saleh. Untuk pengajian singkat pada pagi hari ini kita bacakan sebuah hadis yang sahih, dan nanti kalau masih ada waktu kita bacakan beberapa faedahnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengisahkan, Nabi menuturkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi hadis qudsi, isinya Allah berfirman, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, bagi diriku sendiri, dan aku menjadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah mengatakan bahwa Allah mengharamkan kezaliman. Allah mengharamkan kezaliman bagi Allah Ta'ala sendiri, dan Allah menjadikan kezaliman itu haram di antara kita, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi Allah itu Maha Suci, tidak memiliki sifat az-zulmu, tidak memiliki sifat zalim. Allah Maha Suci, suci zatnya, suci ucapannya, suci firmannya. Seluruh firmannya Allah suci, tidak ada kesalahannya, tidak ada kekurangannya, tidak ada ketidaktepatannya. Seluruh hukum syariatnya Allah suci. Tidak ada syariatnya Allah yang tidak tepat. Tidak ada syariatnya Allah yang tidak baik. Semuanya baik. Tidak ada syariatnya Allah yang tidak adil, tidak bijaksana. Seluruh takdir, ketetapan Allah yang Allah berikan kepada hambanya suci. Tidak ada sesuatu yang Allah tetapkan itu salah, tidak tepat, kurang bagus, tidak ada. Maka tugas kita sebagai hamba yang betul-betul mensucikan Allah, setiap hari kita bertasbih, subhanallah, subhanallah. Berapa hari kita bertasbih? Selesai sholat bertasbih 33 kali. Kalau sholat 5 waktu berarti bertasbih kalkulatormu kurang cepat. 33 ping 5 125, ya kan? Tiap hari kita bertasbih subhanallah, subhanallah. Apa artinya subhanallah itu? Ai usabbihu subhanallah. Itu maf'ulun mutlak sebenarnya. Aku mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertasbih mensucikan Allah Ta'ala, kita mengetahui Allah itu zat yang maha suci, tidak punya aib, cacat, celah, kesalahan, kekurangan, gak memiliki sifat yang kurang, yang buruk, yang jelek. Konsekuensinya pertama, kita harus tunduk patuh kepada Allah. Kedua, beribadah hanya kepada Allah. Ketiga, kita terima, redha terhadap seluruh ketentuan yang Allah tentukan kepada kita. Karena ketentuan Allah yang Allah berikan kepada kita nggak ada yang salah, nggak ada yang tidak tepat, nggak ada yang tidak adil. Loh, kok saya dikasih miskin ya?
padahal saya rajin ibadah. Ya, kamu nggak usah protes. Kalau kamu mensucikan Allah, kamu berkeyakinan Allah itu zat yang tidak punya kesalahan, seluruh ketetapannya itu tepat, adil, bijaksana, kamu harus ridha terhadap seluruh apa yang Allah tentukan untuk diri kamu. Demikian. Karena Allah mengharamkan kezaliman, Allah nggak pernah berbuat zalim. Ya kan? Wala yadhlimu rabbuka ahada. Al-Kahfi ayat 49 itu. Dan Tuhanmu tidak pernah zalim kepada siapapun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak pernah zalim kepada siapapun. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Kalau dibahas zalim itu ada 3 jenis, Pak. Zulmul abdi li rabbih. Zalimnya hamba kepada Tuhannya dengan bentuk kesyirikan, bentuk kekufuran. Secara bahasa zalim itu wad'u syai' ala ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim, ngawur, salah, keliru. Wad'u syai' ala ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Koplo ini tempatnya di mana, Pak? Koplo kok di kaki? Di kepala kan? Kalau saya taruh di kaki, itu namanya ngawur kamu, zalim, jahat, keliru. Wong koplo kok ditaruh di kaki. Wah, saya beli sepatu mahal, beli sendal harganya 3 juta. Wah, iman-iman tak ida-ida, tak sunggi wae sendalnya. Ya kan? Apa candal kayak kuping iwan tengen ngono. Itu namanya zalim, ngawur. Itulah kezaliman. Wad'u syai' ala ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kezaliman yang paling zalim, ngawur yang paling ngawur, itu adalah kesyirikan. Kesyirikan karena menyerahkan ibadah bukan kepada yang berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah Ta'ala. Kok ada orang menyembah jin, beribadah kepada jin, beribadah kepada orang yang sudah mati, minta tolong, minta selamat, minta sembuh, minta jodoh, minta rezeki kepada orang yang sudah mati, kepada jin, ngasih sesaji, persembahan, pengorbanan kepada yang borok solaut katanya. Ini kezaliman yang paling zalim, dengan ngawur, salah tempat, kesalahan yang paling salah. Maka Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar, yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Karena ibadah itu hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah Ta'ala. Kalau ada orang menyerahkan ibadah untuk selain Allah Ta'ala, maka dia melakukan kesalahan yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kengawuran yang paling ngawur ini. Wad'u syai' ala ghairi maudhi'ihi. Ya kan? Ya kaya kuwi mau sendale dicandalne kuping iwan tengen kuwi mau, ora digone sikil. Nah, jadi zalimnya hamba kepada Tuhannya dengan menyekutukan Allah. Ada lagi namanya zulmul abdi li nafsih, zalimnya hamba kepada dirinya sendiri. Termasuk kezaliman terhadap diri sendiri, yaitu seseorang itu melakukan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kezaliman terhadap diri sendiri. Ya. Ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah Ta'ala, dilarang wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, jangan kau berani dekat-dekat pohon ini, maka engkau akan menjadi bagian termasuk orang yang zalim. Ya kan? Akhirnya dirayu iblis, kemudian mendekati bahkan memakan buah pohon tersebut. Akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kan, diusir dari surga. Kemudian Nabi Adam bertobat. Apa kata beliau? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah Al-A'raf ayat 23. Nabi Adam mengakui zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri.
Ya kan? Aku mencelakakan diriku sendiri ya Allah. Dengan apa? Dengan bermaksiat. Karena orang yang bermaksiat itu berarti mencelakakan dirinya sendiri, menjatuhkan dirinya pada kesengsaraan. Misalnya antum lihat ada orang kepalanya ditutuki dhewe ngono ngantek moncrot ngono. Wah, kamu lihat, oh ini orang ini gimana ini? Kepalanya kok dipukulin sendiri. Itu namanya mencelakakan dirinya sendiri, mendolimi diri sendiri. Itulah orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat itu hakikatnya mencelakakan dirinya sendiri. Karena yang menyebabkan dia disiksa Allah maksiat dia, perbuatan haram dia, kan demikian. Lalu zalimnya hamba kepada orang lain, dzulmul abdi lil ghair. Zalimnya hamba kepada orang lain, ini juga merupakan satu dosa yang harus betul-betul kita waspadai dan kita jauhi. Karena kezaliman seseorang kepada orang lain nanti akan mendapatkan hisab yang berat di yaumul qiyamah. Jadi yang namanya orang baik itu Pak, bukan hanya sregep ibadah baik sama Allah, tetapi juga harus baik sesama kepada sesama makhluk. Ya kan? Dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa, ya kan? Tapi kalau dia banyak melakukan kejahatan kepada orang lain, nanti akan mendapatkan hisab pengadilan yang berat. Sampai dalam hadis Muslim itu, Bukhari Muslim itu ada orang disebut Nabi muflis, orang yang bangkrut. Dia punya pahala sholat, punya pahala puasa, punya pahala zakat, punya pahala haji, ya kan? Tetapi ketika hidupnya dia banyak berbuat zalim sama orang lain. Qadhafa hadza, menuduh orang ini, syatama hadza, mencaci maki, mencela, merendahkan orang ini, dharaba hadza, memukul orang lain, akala mal hadza, mengambil harta milik orang lain. Akhirnya diadili Allah Ta'ala. Di sana nanti pengadilan betul-betul akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ya, kalau di dunia ini banyak orang yang tidak mendapatkan keadilan. Dua orang tengkar sampai urus-urusan, itu yang menang nanti yang punya duit, yang menang yang berkuasa, kan demikian, yang punya relasi, ya kan? Banyak orang di dunia ini nggak mendapatkan keadilan, dizalimi, ditindas. Seperti saudara kita di Palestina ditindas, nggak mendapatkan keadilan di dunia ini. Dan demikian. Akan tetapi nanti betul-betul di akhirat akan diadili Allah. Allah akan menegakkan keadilan. Allah punya nama Ad-Dayyan, Anal Malik, Anad Dayyan. Aku adalah raja di raja, aku yang akan menegakkan keadilan, aku yang akan maha membalas, mengadili. Jangankan kezaliman yang besar Pak, walau kana qadhiban min araq, walaupun sekerat kayu siwak, sepotong kayu siwak kecil, kalau itu kezaliman sama orang lain, pada orang lain, akan diadili Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling menzalimi. Dengan orang yang selamat, orang yang baik, orang yang dia tegakkan haknya Allah, dia juga tegakkan haknya makhluk. Dia memiliki akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Pertama, badlun nada. Kedua, kaful adza, ketika talaqatul wajhi. Badlun nada, memberikan kebaikan, suka menolong orang lain. Kaful adza, menahan diri untuk tidak mengganggu, merugikan orang lain. Yang ketiga, talaqatul wajhi, wajahnya berseri-seri ketika bergaul dengan orang lain. Hati-hati kaful adza ini, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Mulut kita jaga, perbuatan kita jaga, jangan sampai merugikan orang lain. Al-muslimun man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisan dan perbuatannya. Ini orang Islam yang baik, ya kan? Ojo asbun asal bunyi, ya kan? Nah, cara kasare asma, asal mangap jare ini. Ngomong itu kalau ada hubungannya dengan orang lain, hati-hati, ya kan? Karena ucapan kita bisa menyakiti orang lain. Syatama hadza, kata Nabi, mencaci maki, mencela orang lain. Qadhafa hadza, menuduh orang lain tanpa bukti, itu kezaliman, kejahatan kepada orang lain yang nanti hisabnya berat. Dan demikian. Orang Islam lainnya itu orang Islam yang baik, maksudnya orang lain itu selamat
dari lisan dia, selamat dari perbuatan dia. Bahkan orang Islam itu suka memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'um linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia itu yang manfaat untuk orang lain. Ya kan? Jangan kok malah tetanggamu jajar sama kamu itu malah deg-degan, semelang. Jojo mentok engko ilang. Ya kan? Jojo engko, ya kan? Berarti kamu tidak bisa memberikan keamanan kepada orang lain, kan demikian. Nah, fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Lalu masalah hadis ini hadis yang sangat mulia. Allah menerangkan bagaimana kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan bahwa seluruh makhluk ini butuh kepada pertolongan Allah taala. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian itu tersesat melainkan orang yang aku kasih petunjuk, orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan kasih petunjuk kepada kalian. Ya kan? Semua kita tersesat melainkan yang dikasih hidayah Allah. Ya kan? Siapa yang diberi petunjuk Allah, may yahdihillah fala mudhillalah. Tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, wa may yudlil, siapa yang disesatkan Allah fala hadiyalah. Enggak ada yang bisa ngasih petunjuk kepada dia. Hidayah taufik itu di tangan Allah, hak khususnya Allah. Allah yang paling tahu siapa si A, si B, si C yang pantas dapat petunjuk, si A, si B, si C siapa yang enggak pantas dapat petunjuk. Bayangkan orang munafik itu Pak, kumpul sama Nabi, hidup di zaman Nabi, ya kan? Lihat bagaimana Nabi berdakwah, mendengar nasihat Nabi, lihat akhlaknya Nabi. Bahasa Arab ngelotok, kacile, tapi mereka nggak dapat hidayah. Kan demikian, mereka nggak dapat hidayah. Paman beliau sangat mencintai Nabi, mengakui agama Nabi itu agama yang terbaik, tapi nggak dapat hidayah. Kan demikian. Sebaliknya, banyak orang itu yang tadinya memusuhi Nabi mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Hidayah taufik di tangan Allah. Dan kebutuhan kita terhadap hidayah ini teramat sangat penting. Dan demikian. Makanya kita harus selalu memohon kepada Allah. Memohon hidayah kepada Allah Ta'ala. Dengan tulus, dengan ikhlas, betul-betul memohon petunjuk kepada Allah. Agar Allah tunjukkan jalan yang lurus, yang benar. Ketika kita ikhlas memohon petunjuk kepada Allah, insya Allah Allah tunjukkan kita jalan yang benar. Allah tunjukkan kita jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hidup seseorang mengikuti petunjuk Allah, man ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Toha itu 123 dan seterusnya. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, maka dia tidak akan celaka. Naam. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Lalu Allah menerangkan bahwa kebutuhan setelah hidayah yaitu kebutuhan makan, minum, berpakaian, itu juga kebutuhan primer pokok, semuanya yang ngasih juga Allah. Wahai hambaku, semua kalian itu orang yang lapar, melainkan yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan beri makan kepada kalian. Seorang mukmin i'tiraf, mengakui, meyakini, aku bisa makan karena dikasih makan Allah. Aku tidak akan bisa makan kalau nggak dikasih makan Allah. Bahkan aku tidak akan bisa bernapas kalau Allah nggak kasih nafas. Ya kan? Yang menghidupkan kita Allah, yang menjadikan kita bisa bernapas itu Allah, yang menyediakan oksigen Allah, yang menyediakan makanan minuman untuk kita Allah, yang menjadikan kita ini bisa makan itu Allah. Ya kan? Harus selalu ingat. Makanya setelah makan itu diperintahkan Nabi agar kita berdoa. Apa Mbak doa ini parman? Alhamdulillah. Ketika dia bentak eling terus doa setelah makan, doa setelah makan, itu karena isinya sangat penting.
Ya kan? Dan ketika orang setelah makan baca doa itu, kata Nabi, akan diampuni dosanya. Nah, padahal kowe bendina kowe mangan ping pira? Ya tergantung lawu, nek lawu iki cocok kowe ya ta iso ping 5 kowe. Selesai makan kita sunnahkan Nabi berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, lihat itu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji milik Allah yang telah ngasih makan aku, at'amani hadza, yang telah memberi makan aku dengan makanan ini. Kita mengakui aku bisa makan ini karena dikasih makan Allah. Wa razaqanihi, memberi rezeki aku berbentuk makanan ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, dengan tanpa kekuatan dariku. Kamu itu bisa makan karena dikasih kekuatan Allah. Makanan banyak enak-enak, tapi kamu sakit, dimakani malah muntah. Gimana? Enak apa ora lara nek dipakani terus muntah ngono? Oke. Ya kan? Ada kan? Kalau makan malah muntah. Makanan banyak, kowe sariawan merumuh kae. Piye arep mangan piye kowe? Untumu lara ngono. Arep mangan piye? Kita bisa makan karena dikasih makan Allah. Kita bisa makan karena diberi kekuatan oleh Allah. Bahkan semua kalian itu telanjang wahai hambaku, melainkan yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Kita bisa makan yang ngasih makan Allah. Kita bisa punya pakaian itu yang ngasih pakaian Allah. Maka doa setelah memakai pakaian atau ketika habis memakai pakaian gimana? Donga bar mangan ora apa jane donga barang klambi wis kadoan meneh iki wis. Kan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji milik Allah yang telah memberikan pakaian aku, telah memberikan pakaian kepadaku ini. Ya kan? Memberikan rezeki aku dengan pakaian ini dengan tanpa daya dan kekuatan dariku. Itu hidup seorang mukmin, selalu mengakui saya bisa makan yang ngasih makan Allah, saya bisa pakaian yang ngasih makan Allah Ta'ala. Kamu mau naik kendaraan, doanya apa? Isinya juga mengakui alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza, segala puji milik Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untukku. Ya kan? Wah, aku bisa numpai pit motor, bisa numpai mobil. Itu yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan doa itu agar kita itu setiap hari itu ingat, iktiraf, mengakui semuanya itu yang ngasih Allah Ta'ala. Semuanya yang ngasih Allah. Bahkan hidup kamu, anak-anak kamu itu semua milik Allah. Semua milik Allah. Dan suatu saat kalau itu diambil Allah Ta'ala, kamu harus redho. Enek wong titip barang ning ndakmu, teko barangnya dijigo, oleh apa ora kowe? Apa kau nyangkal ora usah iki gondeli ngono. Kamu harus reda, wong itu barang dia titipkan di tempat kamu, dia ambil, ya kamu harus reda. Lho nek enes dulurmu sing ninggal. Ada teman kamu anaknya ninggal. Anaknya ninggal. Terus kowe layat. Terus kowe ngomongnya piye karo kancamu sing sahibul musibah? Kancamu anaknya ninggal, kowe moro lak layat to. Kowe ngomong apa? Ya pokoknya ya sabar Mas, sabar. Ya kuwi wis apik kuwi wis timbang. Semuanya itu ada syariatnya sebenarnya. Nah, kita lihat bagaimana tuntunan Rasulullah SAW, diingatkan, dinasihatkan demikian. Ketika Zainab anak beliau putranya meninggal, berarti cucunya Nabi sendiri kirim utusan, ya kan? Wahai Nabi, disuruh datang ke rumahnya Zainab, anaknya sakit parah. Nabi belum bisa ke sana, ada urusan. Nabi pesan nasihat Nabi ini. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Ketika hartamu hilang, anakmu hilang, diambil Allah Ta'ala, itu milik Allah. Kamu harus reda. Walahu ma'ata, dan milik Allah, Allah yang beri apa yang diberikan kepada kamu. Itu semua milik Allah. Umur kamu itu milik Allah, sehat kamu milik Allah Ta'ala, harta kamu milik Allah, anak-anak kamu milik Allah. Dan milik Allah apa yang Allah berikan kepadamu. Dan segala sesuatu itu ada batas waktunya, tidak kekal di dunia ini.
Makanan enek expired kok ya ta. Lah wong ku ya bakal ya mati. Gur kowe karo anakmu karo bojomu kuwi antri. Isih nding to isih anakmu apa isih bojomu apa isih kowe. Lah sak masjid iki antri ta? Antri kabeh. Gur karek kowe sik apa aku sing keri. Kan ngono antri kabeh iki. Semuanya akan berpisah, nggak mungkin selamanya di dunia akan pisah. Demikian. Maka ketika diambil Allah Ta'ala, ya redha. Wong itu miliknya Allah, semuanya itu milik Allah Ta'ala. Bahkan pakaian kamu, ya kan, makanan yang kamu makan, semuanya yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tambah sedikit, kemudian Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfirkum. Wahai hambaku, semua kalian itu berbuat salah siang malam dan aku akan mengampuni dosa, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Kalau Nabi nggak punya dosa, setiap hari istighfar minta ampun nggak kurang dari 100 kali. Lah kita seharusnya lebih banyak. Wong kita banyak berbuat dosa, bahkan dikatakan Allah berbuat dosa siang malam. Kok kita malas istighfar, ya kan? Allah punya nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, ya kan? At-Tawwab, Al-Afu, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Ya kan? Kita harus banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222 itu. Allah sangat mencintai orang yang banyak taubat. Allah mencintai orang yang banyak minta ampun kepada Allah. Maka kita lihat Nabi mensyariatkan kepada kita agar kita banyak minta ampun kepada Allah. Habis sholat langsung minta ampun. Dalam surah Az-Zariyat itu orang yang beriman ahli surga, ciri ahli surga, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur sebelum subuh mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa, ada zikir pagi sore. Disebut Sayyidul Istighfar. Dibaca satu kali pagi, satu kali sore. Orang yang mati di hari itu membacanya dengan meyakini isinya, dakhalal jannah, kata Nabi, akan masuk surga. Sayyidul Istighfar, isinya minta ampun kepada Allah. Apa Pak Sayyidul Istighfar? Kalau apa diamalkan nanti ngelotok. Ilmu kena diamalke ngelotok. Apal. Jenengan maca Al-Fatihah karo ngalamun ngitung seketan apa kuwi utang misalnya. Kuwi lak ya iso muni to. Iso muni wong saking bendina kuwi tak waca Al-Fatihah kuwi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai rampung padahal kowe mikir hitung-hitungan iki, ya kan? Kuwi tetep muni kuwi hafal wong bendina tak lakoni, tak amalke. Itulah doa. Ya kan? Kalau Sayyidul Istighfar ini kamu baca pagi sore, ya kan? Pasti hafal, tambah hafal. Siapa yang bacanya muqinan biha, diyakini isinya, kata Nabi, mata fi yaumi, mati di hari itu, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Itu istighfar. Allah perintahkan kepada kita agar selalu minta ampun kepada Allah karena kita banyak melakukan dosa dan Allah akan ampuni dosa kita. 6. Kita tambah satu kalimat. Allah mengatakan, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa memadaratkan aku dan sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya hambaku, seandainya orang yang paling pertama sampai orang yang terakhir, seluruh manusia, seluruh jin dari Mbah Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, itu semuanya seperti orang yang paling fajir, orang yang paling kafir, kayak Fir'aun semua misalnya. Kayak Fir'aun semua, seluruh jin, seluruh manusia dari zaman dulu sampai nanti kiamat kafir semua. Kata Allah, tidak akan mengurangi kemuliaanku, tidak akan mengurangi kekuasaanku. Allah Maha Mulia.
Wahai hambaku, sebaliknya seandainya semua manusia, semua jin dari yang awal sampai akhir itu orang jadi makhluk yang paling bertakwa semua kayak takwanya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan pirang miliar wong kuwi Pak, dari mbah Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, seluruh jin, ya kan? Itu takwa semua, itu nggak akan menambah kemuliaanku, nggak akan menambah kekuasaanku, kerajaanku. Allah Maha Mulia, Allah nggak butuh kepada makhluknya. Kue ngibadah, orang ngepek. Jangan dikira kalau nggak manusia nggak mau ibadah terus Allah itu jadi apa? Tercemar namanya. Allah jadi berkurang kemuliaannya. Tidak. Jangan dikira kalau semua manusia itu takwa semua terus menambah kemuliaan Allah. Tidak. Allah nggak butuh kepada makhluknya. Yang butuh itu makhluk. Manusia butuh beribadah kepada Allah agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, seandainya seluruh jin, seluruh manusia kumpul jadi satu di satu tempat, ya kan? Qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul makhit idza udkhila al-bahra. Wahai hambaku, seandainya semua jin, semua manusia kumpul jadi satu di satu tempat, masing-masing punya permintaan. Si A minta kaya, si B minta sembuh karena sakit, si C minta jodoh karena nggak punya apa, belum punya jodoh. Si C, semuanya masing-masing punya permintaan yang beda-beda. Itu Allah tahu. Ya kan? Wong sak masjid ngomong bareng, jenengan ngrungokne mudeng, Pak. Mumet lah kowe malan. Iki jane si kae ngejaluk apa, kae jaluk apa, kae jaluk mumet ora krungu. Masya Allah, seluruh jin, seluruh manusia dari awal sampai akhir semuanya minta, Allah tahu semua permintaannya. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang maha sempurna. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Dan kita itu punya Tuhan yang maha sempurna, maha perkasa, ya kan, yang sangat hebat. Maka betul-betul kita harus ta'abbud, tunduk kepada Allah Ta'ala. Melawang sing ibadah kepada selain Allah itu orang yang bodoh, orang yang keliru ya, orang yang zalim, yang paling zalim. Karena Allah zat yang maha sempurna, yang berada ibadah hanya Allah. Kemudian aku berikan seluruh permintaan mereka, seluruh jin, seluruh manusia, aku beri semua permintaannya. Itu tidak akan mengurangi kekayaanku, tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, tidak akan kurang. Hanya seperti air samudra, lautan yang dimasuki jarum. Jarum udkhilal bahra, dimasukkan ke air samudra. Lautan dimasuki jarum, airnya berkurang berapa ember, Pak? Setetes rane lah. Tidak ada, Masya Allah. Itulah kekayaan Allah, kekuasaan Allah Ta'ala. Allah punya nama Al-Ghani, Al-Ghani, yang maha kaya raya, tidak butuh kepada siapapun. Sekarang itu kan ditemukan Pak, kamera yang bisa nyorot langit itu, ya kan? Itu ternyata Masya Allah Pak, itu antariksa itu isinya bukan cuma jutaan, miliaran bintang, miliaran planet. Bumi itu sangat kecil di antariksa ini. Ada sebagian ulama mengatakan hanya seperti daun di satu pohon yang sangat lebat di tengah hutan belantara. Itulah bumi. Masih banyak planet-planet yang lebih gede dari matahari, mengakur bumi. Padahal bumi kursa seperberapanya matahari itu. Ternyata masih banyak yang lebih gede dari matahari. Semuanya itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua apa yang ada di langit, yang ada di bumi. Kalau cuma ngasih semua jin, semua manusia itu kecil sekali. Bagaikan air samudra yang dimasuki jarum. Jarum yang dimasukkan ke air samudra tidak akan mengurangi apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Tuhan kita. Maka kita harus banyak berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir Allah mengatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum wasiha lakum thumma uwaffikum iyaha. Wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku, sesungguhnya amal perbuatan kalian itu aku tulis semua, aku hitung semua, aku catat semua, enggak ada yang tersisakan.
Antum baca itu surah Al-Kahfi ayat 49 itu. Ya kan? Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Kamu akan tahu orang-orang yang durhaka kepada Allah itu akan ketakutan melihat buku catatan amalnya. Dia mengatakan, ya wailatana, celaka aku, mali hadzal kitab, buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha. Tidak meninggalkan seluruh amalanku ditulis di buku itu, yang kecil, yang besar, yang sedikit, yang banyak, semua tertulis rapi, tidak ada yang keliru. Allah Maha tahu amalan si A, si B dari hidup sampai mati, Allah tahu semua. Lah kenapa kau harus menugaskan malaikat yang nulis amalan hamba? Ya kan? Itu untuk hujah mereka, untuk bukti nanti di akhirat agar mereka tahu sendiri. Ya kan? Bukan berarti Allah nggak tahu, Allah tahu seluruh perbuatan hambanya. Tapi ada bukti sehingga hamba itu di akhirat nggak bisa ingkar, nggak bisa alasan. Nah, ini amalan kamu, semua tertulis rapi. Nah, tanggal 6 gue nyolong mentok telu, tulis, ya kan? Malaikatnya Allah itu kiraman katibin wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat yang selalu mengawasi kamu, malaikat yang mulia, nggak mungkin salah. Orang kok kowe nyolong mentok telu ditulis 5 ini ora bakal. Kowe kok aku infak 100.000 ketulis 50 kok. Tidak akan keliru. Malaikatnya Allah Taala. Padahal sing nyatet sapa ya kan? Semuanya tertulis rapi, tidak meninggalkan yang kecil, yang besar, semua kumpulkan. Nah, ikra kitabaka, baca buku kamu ini, ya kan? Sehingga manusia tidak bisa beralasan. Allah sudah tahu semua amalan hamba, semua amalan jin, Allah tahu. Dan demikian, Allah tugaskan malaikat untuk mencatat semua amalan mereka. Bukan berarti Allah butuh bantuan malaikat, bukan, ya kan? Semuanya ada hikmah di balik semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membalas amalan hamba. Siapa yang mendapatkan kebaikan maka dalam memuji Allah, siapa yang diadab, disiksa Allah, mendapatkan keburukan, jangan nyalahkan siapa-siapa. Fala yalumanna illa nafsah. Salahkan diri kamu sendiri. Kamu diberi pilihan, bisa milih yang baik, yang buruk, ada 2 jalan. Kenapa kamu pilih jalan kesengsaraan? Ada 2 jalan. Ini jalan menuju sebuah tempat yang indah, yang damai, yang tentrem, yang subur makmur. Ini jalan satunya menuju ke sebuah tempat yang kacau balau, gersang, tidak ada makanan. Pilih mana? Pilih jalan menuju yang ke sebuah tempat yang subur makmur, nikmat, aman, banyak nikmat. Nah kok kamu pilih jalan yang menuju kepada kesengsaraan? Fala yalumanna illa nafsah. Kamu jangan nyalahin siapa-siapa, salahkan diri kamu sendiri. Kenapa kamu milih jalan yang menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah sudah berikan pilihan kepada Anda. Naam, hadza wallahu taala alam bisawab. Sedikit yang kita sampaikan mudah-mudahan berfaedah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.